Informasi selengkapnya terkait budidaya tanaman hidroponik di kebun percontohan pertanian ramah lingkungan dan bagaimana Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar dapat merangkul kelompok wanita tani. Kita akan bergabung dengan reporter Inceng Pratiwi bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Ibu Sri Sulsilawati, dan berikut liputannya. Ya saudara, betul sekali bahwasanya masyarakat di Kota Makassar telah membudidayakan banyak tanaman di sekitar lingkungan di wilayahnya masing-masing. Baik itu dengan menggunakan media tanah maupun dengan media hidroponik. Dan untuk mengetahui secara lengkap informasi terkait informasi tersebut, marilah kita bersama-sama berbincang dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Ibu Sri Sulsilawati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Dek. Nah, Ibu, apa sih sebenarnya mendasari ibu-ibu KWT ini bisa untuk ikut andil dalam program yang dicanangkan oleh Kepala Dinas sendiri? Begini ceritanya, kita awali ini bagaimana kondisi existing Makassar, Kota Makassar itu kan lahan pertanian itu sudah semakin kurang, bahkan tidak cukup lagi 1% dari luas areal yang ada. Kemudian dari situ juga kita lemah di ketersediaan sendiri. Artinya produksi sendiri untuk Kota Makassar itu sangat lemah karena itu tadi lahan pertanian sangat tidak mendukung lagi ya. Sudah bahkan itu hampir zero bersaing dengan peruntukan lainnya seperti perumahan, pembangunan lain yang memerlukan lahan. Kami dari Dinas Ketahanan Pangan memiliki tugas yaitu penguatan pilar ketahanan pangan. Pilar ketahanan pangan itu ada 3. Yang pertama pilar ketersediaan. Kemudian yang kedua, pilar distribusi pangan ke rumah tangga, aksesibilitas pangan ke rumah tangga. Dan yang ketiga adalah pilar keamanan pangan, pemanfaatan pangan, pola konsumsi B2SA yang ada di masyarakat. Kami melihat bahwa karena kita dari sisi ketersediaan itu produksi sendirinya lemah, karena pendukungnya itu lahan pertanian yang hampir sudah 0%, maka dibutuhkan inovasi-inovasi dalam rangka dalam rangka menutup gap yang ada. Salah satu yang kita perlukan adalah lahan pertanian yang kurang itu kita kita pindahkan ke lahan-lahan pemukiman warga, lahan-lahan pemukiman di tengah-tengah pemukiman ini kan masyarakat kita memiliki lahan pekarangan. Kemudian program dari pemerintah pusat juga dengan adanya pemanfaatan lahan pekarangan yang biasa kita sebelumnya kawasan rumah pangan lestari, P2KP program pengenakeragaman konsumsi pangan. Kemudian yang terakhir ini P2L pemanfaatan lahan pekarangan membuat kami selalu berinovasi untuk membangun kelembagaan-kelembagaan. Nah, kelembagaan yang kita bangun itu adalah dalam bentuk kelompok wanita tani maupun kelompok-kelompok tani lorong yang ada di masyarakat. Kita saat ini sudah hampir 800 kelompok tani, kelembagaan yang kita bentuk, yang 4 tahapan pembinaannya dimulai dari pertama sosialisasi pengenalan. 4 tahun yang lalu masyarakat Kota Makassar itu sudah tahu bahwa menanam itu, budidayakan tanaman itu tidak harus ada lahan yang luas, tetapi lahan-lahan sempit di tengah pemukiman, di tengah rumah kita itu bisa kita manfaatkan. Bahkan saat ini dengan metode vertical garden, ya lahan sempit itu bisa berskala produksi saat ini karena secara masif akhirnya kalau dihitung-hitung juga kan bisa menyamai lahan-lahan luas itu produksinya. Nah, secara masif kami turun ke masyarakat, kemudian membentuk kelompok-kelompok wanita tani yang anggotanya itu ibu-ibu yang mereka adalah penyedia pangan utama dalam rumah tangga. Ibu-ibu ini ada minimal kelompoknya itu 20 kakak, bahkan kalau berkembang sekarang ada sampai 40-50. Nah, bagaimana sih sebenarnya Dinas Ketahanan Pangan ini merangkul ibu-ibu KWT tersendiri agar bisa ikut andil dalam program ini? Ya, itu kita mulai dari sosialisasi pengenalan. Setelah mereka paham bahwa rupanya kita bisa menanam di mana saja, termasuk di lahan-lahan pekarangan depan rumah, akhirnya mereka mau mengikuti program kita. Kemudian kita bentuk kelompok berdasarkan SK Lurah, kemudian ada pendampingan dari penyuluh. Jadi untuk teknis budidayanya
kita ada pendampingan dari teman-teman penyuluh yang ada di Dinas DP2, Dinas Pertanian dan Perikanan. Kita lihat di belakang juga ini banyak sekali tanaman apa saja sebenarnya yang ditanam oleh Ibu KWT sendiri, Bu? Kalau tanaman yang di ini mereka menanam apa saja yang bisa dikonsumsi, yang memenuhi zat gizi rumah tangga. Bahkan mereka ini karena sifatnya perkotaan, urban farming, jadi kita sekarang ini juga banyak menanam yang biasanya dijumpai di supermarket. Kebetulan dengan teknologi sekarang budidaya tanaman itu bukan hanya, biasanya kan kita kenal daerah Malino, Endrekan, daerah dingin yang bisa berproduksi sayuran, tetapi dengan benih yang memenuhi standar untuk dataran rendah yang ada di seperti di Kota Makassar dengan cuaca yang panas, akhirnya bisa seperti contohnya nanti kita lihat kol, brokoli, pokoknya tidak ada lagi kata tidak bisa kalau mau menanam di Kota Makassar, semua bisa. Dan saya lihat di sini Bu ada 2 metode ya, ada dengan menggunakan media tanam, ada juga dengan hidroponik. Nah hidroponik sendiri sih sebenarnya apa keunggulannya dibanding dengan menggunakan media tanah? Kalau hidroponik itu kan medianya air, jadi kita tidak perlu lagi menyiram, tinggal nanti nutrisinya yang dilengkapi sesuai standar yang dipersyaratkan ya. Nah sekarang ini hidroponik itu kan biasa kesannya mahal. Kesannya mahal, harus menggunakan pipa paralon, kemudian mesin dan sebagainya. Tetapi kita berhasil di lingkungan di KWT Dewi Sari ini mereka menggunakan inovasi-inovasi baru, salah satunya itu metode hidroponik apung. Jadi hidroponik apung ya mau bekas-bekas bekas itu wadah, papan atau pakai terpal atau drum bekas, kemudian di situ nanti di styrofoam yang sebagai pelampungnya, bahkan net pot pun mereka tidak pakai. Kemudian dengan metode hidroponik apung ini ya tinggal kasih nutrisinya jadi. Nah Bu, dari hasil tanaman yang ditanam oleh Ibu KWT ini kemudian didistribusi kemana saja? Mereka distribusi ke supermarket, jadi ada Giant, di Gelail, kemudian di Hypermart, kemudian bahkan teman-teman KWT lain ini juga kan ada seperti Indogrosir sudah masuk, dan masyarakat sekitar yang memang konsen terhadap pangan-pangan organik, yang memang mereka kan menanamnya ini karena melalui pendampingan dari kita, ya nanamnya itu yang harus memenuhi standar keamanan pangan. Nah standar-standar keamanan pangan inilah yang membuat apa yang ditanam mereka dari KWT ini memiliki nilai lebih yang dibanding dengan mungkin kalau yang ditanam di tempat lain. Nah selain untuk didistribusi ke supermarket, cara pengolahan hasil dari pertanian diolah oleh Ibu KWT seperti apa saja? Mereka ini bahkan kemarin ya kita di sini juga mengadakan lomba cipta menu olahan-olahan pangan itu, mereka juara 1. Jadi mereka misalnya menanam ini ada ini ada okra, mereka bikin jus okra, bikin puding okra. Kemudian apapun yang mereka tanam bayam, keripik bayam, kemudian tanam cabai, saus cabai. Jadi semua jenis olahan-olahan pangan yang bisa meningkatkan, membangkitkan UKM rumah tangga, industri pangan rumah tangga itu mereka sudah bisa lakukan itu. Tinggal nanti mungkin karena kita bekerja sama juga dengan kesehatan, ya harus PIRT-nya yang harus dilengkapi, kemudian pemasarannya sesuai dengan standar kemasan yang bagus, yang memang bisa diterima oleh pasar. Nah, saat ini secara bertahap memang pembinaan-pembinaan yang kita sudah lakukan, tinggal pengembangan. Karena kami ini 4 tahap ini sosialisasi pengenalan sudah terlewati. Penumbuhan mereka sudah EPI berbudidaya, menumbuhkan tanaman. Kemudian pengembangan inilah yang akan kita masuki. Bagaimana dengan pengembangan dari hasil budidayanya mereka bisa jadi olahan-olahan pangan yang bisa berskala untuk lebih meningkatkan nilai tambah untuk pendapatan rumah tangga, ya untuk dipasarkan. Jadi tidak hanya dikonsumsi sendiri, tapi sudah dipasarkan di supermarket secara segar maupun sudah diolah terlebih dahulu kemudian dipasarkan ya Bu. Nah selain itu Bu, ini kan kita sudah maksudnya kita masih dalam pandemi COVID-19.
sudah sekitar 8 bulan kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, bagaimana sebenarnya Ibu Kepala Dinas ini menyikapi hal tersebut dan bisa menyikapi keadaan saat ini di tengah pandemi COVID-19? Dengan kondisi pandemi COVID yang pertama, saya sebagai kepala dinas harus memastikan bahwa ketersediaan pangan kita itu cukup. Jadi kami itu selalu melakukan pemantauan ke pasar, baik dari segi stok maupun harga. Harga kita harapkan jangan sampai terjadi kelonjakan-lonjakan, ketidakstabilan yang masyarakat bisa tidak menjangkau. Alhamdulillah ketersediaan kita cukup, harga-harga juga stabil, bahkan mungkin karena ada kecenderungan turun permintaan, jadi bahkan beberapa komoditas itu harganya agak turun. Nah, inilah yang kita harapkan, dan kemudian bagaimana masyarakat kita bisa menjaga konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Hal yang paling mendasar adalah menjaga imunitas. Imunitas itu dari pangan yang sehat. Pangan yang memenuhi unsur-unsur gizi yang memang dibutuhkan untuk bisa beraktivitas aktif, anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik, menerima pelajaran dengan baik, sehingga generasi ke depan itu bisa adalah generasi yang aktif, sehat, cerdas, dan produktif. Nah, selain itu Bu, program baru apa saja yang nanti akan dikeluarkan atau dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan? Banyak sebenarnya program kita, cuman mungkin ya sekarang ini kan dengan keterbatasan anggaran, tetapi kami sekarang ini bekerja sama dengan Virginia University dengan Colorado University dari Amerika. Kebetulan apa yang kami lakukan ini sudah sampai di sana. Kemudian bekerja sama dengan UGM, ITB, termasuk Unhas dalam rangka pengembangan smart urban farming. Dan sekarang ini sudah ada 40 titik lokasi-lokasi KWT ini yang akan mereka nanti masuk untuk menjadi bagian dari proyek smart urban farming mereka. Kemudian yang kedua, kita kerjasama dengan Bank Indonesia. Jadi dalam skema penanganan inflasi, kemudian pengembangan bantuan sosial, mereka sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dengan program-program mereka, dan tahun ini kita ada 4 kelompok wanita tani yang mendapat bantuan dari Bank Indonesia. Nah Bu, ini kan sebentar lagi Makassar akan milad ya Bu, 9 November mendatang. Apa sih harapan Ibu untuk Kota Makassar, khususnya untuk ibu-ibu KWT di Kota Makassar? Harapan saya ke depannya Makassar ini mungkin memang dengan di tengah kemudian harus tetap eksis. Kita berharap Makassar tetap jaya, apapun tantangannya. Dan kami dari Dinas Ketahanan Pangan sebagai organisasi pemerintahan, bagian daripada OPD yang ada di Kota Makassar, yang memiliki tupoksi tanggung jawab untuk bagaimana mengakselerator terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di kelompok-kelompok wanita tani yang kita bina ini bisa berkembang lebih bagus, sehingga bukan hanya mereka menanam konsumsi, tetapi bernilai pada ekonomi, sehingga bukan hanya ada ketahanan pangan dalam keluarga, tetapi ketahanan ekonomi, dan yang paling utama adalah ketahanan sosial juga. Karena kenapa? Saya melihat kegembiraan-kegembiraan ketika mereka berkumpul, melakukan budidaya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu dampaknya akan meningkatkan imun juga, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya dari kan interaksi sosial masyarakat itu semakin erat. Nah, yang terakhir nih Bu, pesan-pesan untuk masyarakat di Kota Makassar. Mungkin ada masyarakat yang ingin juga bergabung di wilayahnya untuk dimanfaatkan dengan baik, Ibu. Seperti apa? Kami ada dulu ada Twitter Makassar Aman Pangan, kemudian ada juga Facebook untuk ketahanan pangan. Jadi siapapun yang ingin melakukan budidaya pemanfaatan lahan pekarangan di lingkungan masing-masing, memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk menjadi kebun-kebun bibit, kebun kelompok, atau untuk memenuhi kebutuhan di samping kelompok, tetapi mereka juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekitarnya, dan mereka bisa mendapat pendapatan dari situ. Kami berharap bahwa ini sesuatu peluang untuk masyarakat di Kota Makassar, dan kami siap untuk memfasilitasi dari Dinas Ketahanan Pangan pendampingan
baik dari aspek budidaya atau dari hal-hal lain yang memang bisa mendukung. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Dan demikianlah wawancara kita bersama dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Ibu Sri Sulsilawati. Dan marilah kita bersama-sama memanfaatkan lahan kita dengan menanam secara media tanam maupun dengan hidroponik. Demikian saya Encem Pratiwi, sampai jumpa. Saudara, informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dapat Anda ikuti dalam segmen Lintas Daerah berikut ini. Informasi dari Kabupaten Takalar, akibat kebocoran tambak milik Balai Perikanan